Halo guys, selamat datang di channel Versus Things. Hari ini kita akan review Realme P3 Lite. Ya, ini akan menjadi lanjutan dari video yang kemarin yang kita unboxing dan memberikan first impression akan HP Realme yang harganya itu 1 jutaan, tapi dia udah punya RAM S43 tapi udah NFC. Dan ya, kita lanjut saja. Oke, ini dia HP-nya. Jadi ini udah kami coba ya seminggu belakangan ini, dicoba-coba. Menurut lu HP ini untuk harga kalau lagi diskon bisa di 1.099.000 Ya. Harga normalnya berapa? 1.200.000. 1.200.000, 1 juta ya segituan. Gimana menurut lu? Apakah HP ini worth it? Worth it sih. Karena gue juga udah cobain sehari guys. Gimana rasanya? Oke, pokoknya kita jelaskan kenapa worth it-nya nanti di bagian berikutnya. Pokoknya menurut lu ini worth it? Worth it. Kalau menurut gua ini untuk di kelasnya worth it juga. Worth it. Karena dari looks HP-nya Enggak. elegan. Kita akan jelaskan kenapa worth it di bagian berikutnya. Harga 1 jutaan, 1 juta kecil. Menurut gua untuk build quality-nya sih sesuai dengan harga 1 jutaan. Cukup desainnya ini ya masih sesuai, masih worth it untuk harga 1 jutaan. Dan juga untuk feel-nya sendiri, kenyamanan genggamnya sendiri pas. Apalagi menurut gua sih dia ini udah pakai punch hole display Ya. yang dia bukan teardrop. Jadi itu adalah poin plus untuk Realme P3 Lite ini. Tapi menurut gua untuk belakangnya ini yang dia sebenarnya ada kayak berkilau-berkilau glossy gitu, itu kurang Bling-bling. Kurang sih menurut gua ya. Kenapa bisa kurang? Kayak agak premium aja kalau selera gue ya. Cuman ya memang nggak akan terlalu penting gitu untuk harga 1 jutaan, dimana kita di range itu masih memikirkan kegunaannya, fiturnya. Tapi secara desain ini sudah worth it sekali untuk harga 1 jutaan. Dan juga untuk build quality-nya sih udah solid di harga segini. Bagaimana menurut lo? Menurut gua desainnya oke sih. Kalau menurut gua tergantung selera orang ya guys. Selera Bang Jikri mungkin dia nggak suka sama bagian-bagian belakangnya. Menurut gua bagus sih. Kayak bener elegan menurut gua. Bagus. Apalagi belakangnya gua suka warnanya apalagi. Dan kita akan membahas kamera dan audio. Oke, untuk kameranya ini dia mempunyai resolusi 50 megapiksel AI camera. Apa itu maksudnya? Jadi dia cuma ada beberapa fitur tambahan sih sebenarnya untuk di AI camera ini. Untuk di siang hari tadi kami coba, untuk video kadang-kadang dia terlalu terang. Untuk di mic-nya sih oke-oke aja, tidak ada yang spesial. Untuk kualitas videonya masih bisa diperbaiki, masih bisa disetting lah. Iya. Tapi dia ada satu fitur yang agak menarik di harga segini, yaitu dia bisa dual camera. Jadi kamera depan dan kamera belakang kayak iPhone 17. Ya, untuk fitur itu cukup menarik karena fitur ini tidak ada di pesaingnya yang akan kami coba bandingkan, itu di Moto G06. Dan untuk fitur lainnya dia ada malam, jalanan, potret, dia juga ada panorama, video tampilan tadi. Settingannya banyak banget guys. Ya, jadi untuk kameranya overall mencukupi, tapi masih bisa lebih baik sih menurut gua. Kayak kadang terlalu dipercantik gitu, jadi nggak natural. Kadang dia terlalu terang, kadang ya kontrasnya itu terlalu terang, kontrasnya nggak pas, nggak natural. Audionya juga gede sih menurut gue, karena dia audionya itu sampai 300% coy. Ya tapi kurang, agak pecah gitu sih. Ya, walaupun untuk kameranya sih menurut gua untuk harga segini sih masih bisa diperbaiki untuk lebih bersaing di kelasnya. Cuman ya
Ya itu sih untuk kamera sih masih bisa diperbaiki sih, masih bisa lebih baik lagi sih. Ya. Kalau menurut lo gimana untuk dari segi kamera? Kalau menurut gua kamera itu sih bener yang dibilang Bang Jikri ya, itu terlalu terang kalau siang tuh, jadi nggak terlalu natural. Kontrasnya juga kadang naik kadang enggak gitu. Untuk audio lumayan oke, kencang, tapi nggak bemer pas. Audionya tuh bemer apa ya, pecah-pecah lah, bemer pecah-pecahan audio. Jadi izin tolong diperbaikin, oke? Ya. Itulah maksudnya, minusnya itu semua HP ada kelebihan kekurangan guys. Ya paling gue suka kelebihan dengan harga 1.200.000 itu 2 kamera. Jadi kita bisa ngeliat muka kita, bisa ngeliat jalanan. Oh iya, mau di 2 kamera tadi. Karena Tahu. ya nanti ada kami tunjukkan contohnya seperti footage Part 2. ini. Untuk performa menurut gue sih di harga 1 Dan pengalaman gaming jutaan kecil, ini performanya mencukupi sih, maksudnya masih lancar-lancar aja dibandingkan sekelasnya. Misalnya untuk yang kami bandingkan Moto G06 Power, menurut gue ini malah lebih lancar, nggak nge-lag, malah lebih smooth. iya benar, Untuk gaming juga lebih smooth juga. nggak panas juga. Ya, untuk resolusi sih dia sebenarnya untuk refresh rate di 120 Hz. Ketika dilakukan pengukuran dia konstan di 120 Hz. Jadi dengan itu sebenarnya terasa lebih smooth sih. Dan ya untuk performa di kelasnya ini di atas rata-rata sih menurut gue. Kalau menurut lo gimana? Untuk performa gaming juga Di atas rata-rata, enak main game. untuk di kelasnya di atas rata-rata sih. Bagus. Ini. Worth it lah, bener worth it dengan harga segitu buat gamingnya. Nggak nge-lag, nggak panas. Ya, Masih lancar-lancar aja. Iya. Kami udah mencoba di Mobile Legends tadi. Dan untuk game mode rank tadi, apakah ada Anda rasa? Nggak ada. Gua rasain tuh nggak nge-lag, bener ya udah smooth gitu. Ya, dan itu kalau di apanya nanti kita akan bahas di video perbandingan bagaimana di kompetitornya di sekelas ini. Ya. Dan selanjutnya untuk baterai, ini sekarang baterai di 81%. Tadi kita jam berapa? Jam 11 pas dicabut, 11 lebih gitu. 97. Iya. Untuk sekarang setelah sekitar 6 jam masih 81%. Dan ini sudah dipakai main Mobile Legends, kamera dipakai, semuanya dipakai, TikTok dan lain-lain, dan dia cuma kurang 19%. Total 81%. Ini menurut saya sih oke. Untuk di kelasnya di atas rata-rata juga ya. Dibandingkan pesaingnya yang mau kita bandingin, cukup nanti kan di video selanjutnya kita akan bandingin langsung. Iya. Kesimpulannya Bang, gimana nih untuk HP ini? Gimana kesimpulannya buat lu, plus minusnya? Oke. Menurut gue sih untuk HP di harga 1.099.000 secara fungsinya ini sudah cukup. Maksudnya masih worth it lah, di atas rata-rata. Makanya saya bilang tadi ini worth it. Untuk performanya sudah mulus, untuk diajak main game bisa. Untuk navigasi tadi kita coba, dia lancar-lancar aja jika dipakai untuk navigasi. Untuk dipakai main game juga bisa diimprove di bagian kamera. Dan iya, dengan HP ini mungkin ya selain itu minusnya untuk bloatware sendiri, aplikasi-aplikasi yang langsung ada pas kita install itu cukup banyak, tetapi kan itu bisa kita hapus. Dan juga untuk iklannya sih lebih banyak sih daripada di atas rata-rata sih untuk iklannya. Misalnya di screensaver sendiri ada iklan berita begini yang tidak bisa dihilangkan. Sementara wallpapernya juga berganti-ganti, tergantung. Karena belum ganti wallpaper kan? Iya, nah itu ya untuk produk ini sih sebenarnya lancar, mulus, tetapi ya harus di note bahwa masih banyak bloatware dan iklan yang ada di dalam HP ini. Mungkin bisa diatasi dengan custom launcher atau diotak-atik sendiri. Tapi intinya ini worth it sih dari gue ya. Kesimpulannya buat HP Realme P3 Lite, yang menurut gue kelebihannya ya itu worth it. Kelebihannya apalagi buat main game itu tidak sama sekali nge-lag.
dan panas, jadi smooth aja. Dan untuk baterainya itu benar sangat awet, butuh 6 jam dia berkurang cuma 19% doang. Dan kekurangannya cuma kamera aja sih, itu sih kekurangan. Jadi kesimpulannya itu, kelebihannya itu, kurangnya itu. Oke, kita akan mereview HP satunya lagi.